Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan jumpa kembali bersama Magnet Trader di sesi kali ini, yaitu sesi belajar kelompok, di mana pada hari ini kelompok 3, yaitu sesuai dengan jadwal sesi hari Minggu mulai pukul 14 sampai dengan 15.30 ke depan ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Untuk materi hari ini kita berfokus pada materi support and resistance ya. Di mana support and resistance ini bagian technical analis yang paling dasar ya. Yang paling dasar sekali, sehingga ini adalah cara menentukan untuk trading kita ya, termasuk itu menentukan tren dan bagaimana market akan berhenti dan kapan kita masuk marketnya ya. Jadi ini adalah pengetahuan yang paling dasar sebelum kita mengenal technical analis yang lainnya ya. Oke, perlu saya jelaskan terlebih dahulu support and resistance itu apa. Support atau bisa disebut juga sebagai lantai dasar ya. Support itu atau resisten itu bagian dari atap, di mana support resisten ini salah satunya menandakan kalau resisten itu adalah bagian dari di mana harga itu terlihat nilainya sangat tinggi ya, atau bagian yang sangat tinggi sekali, atau bergerak market itu sampai dengan sesuai trennya atau disebut bullish ya. Jadi pergerakan market di harga tertingginya ya, sehingga dia nantinya akan menjadi bagian resisten, di mana resisten itu pula yang akan menjadi pantulan. Ketika dia sudah mencapai bagian resistennya, dia akan kembali menemui support, yang mana support juga salah satu bagian dari technical analis, di mana support itu adalah penentuan harga di mana dia akan mencapai titik terendah harganya ya. Jadi di sini saya menampilkan chartnya salah satunya yaitu di market gold ya. Bisa kita melakukan technical analis semua fire atau ini ya, bebas, dan di sini saya coba mencontohkan di market gold ya. Di mana di sini kita sudah melihat chartnya mulai dari time frame terbesar ya. Kenapa harus mulai dari time frame besar? Karena market itu dibentuk setiap hari, dan kita juga harus selalu update mulai dari bisa secara monthly, weekly, daily ya. Nah, jadi kita menentukan arah market di mana itu kita mulai dari time frame-nya juga ya. Nah, jadi kenapa saya langsung membahas support and resistance? Nantinya akan semua materi ke depannya akan sangat berhubungan dengan multi time frame, jadi saya singkat saja ya. Nah, di mana kita untuk mengetahui tren market terlebih dahulu kita mulai dari time frame weekly ya. Jadi time frame weekly-nya ini kita lihat dulu di mana sih resistennya dan di mana supportnya ya. Dan juga support and resistance ini bisa disebut bagian harga yang kembali atau membalikkan arah ya, atau arah-arah yang dimana dia akan dihormati ya. Setelah dia mencapai areanya dia akan terpantul ya, kemudian kembali lagi ya. Nah, untuk support and resistance ini ada banyak ya macamnya. Ada yang disebut classic support resistance ya, nanti akan saya kasih contohnya, dan juga ada minor resistance, ada dynamic resistance, ada harmonic resistance, dan ada juga minor-minornya ya. Nanti akan saya jelaskan langsung secara praktek ya. Oke, setelah melihat chart yang di sini, kita terlebih dahulu kosongkan semua indikator ya. Jadi kita berfokus pada chart, dan nantinya kita akan menggaris di mana resisten terkuat atau klasik resistennya ya. Sebagai bahan dasarnya kita menentukan harga akan terpantul dan harga akan mencapai di area itu juga ya.
Nah, itu bisa menggunakan nanti garis horizontal atau line yang lurus ya. Kenapa pakai yang ini? Itu supaya kita bisa melihat posisi harganya di ujung. Nah, untuk melakukan technical analysis, teman-teman bisa menggunakan MetaTrader atau TradingView. Di sini saya mencoba menggunakan TradingView ya. Nah, untuk yang belum paham TradingView bisa juga sambil belajar nantinya ya, atau coba saja di MetaTrader. Jadi hampir sama saja ya. Nah, di sini saya selalu membedakan antara garis resisten dan garis support ya. Di mana supaya kita menentukan arah itu adalah harga area yang pernah dia sentuh ya, kemudian dia terjadi pantulan atau bisa menjadi target area. Nah, untuk menentukan resisten di mana ya. Jadi menentukan resisten itu bisa dari titik ekornya. Nah, apakah boleh di body? Boleh ya. Jadi boleh saja, akan tetapi di sini kenapa di ekor tetap diambil? Itu karena harga yang dia pernah sentuh ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman bisa menggambarkan ya, menggambarkan klasik resisten. Oke. Nah, untuk memulainya kita untuk mengetahui tren market yaitu mulai dari weekly ya. Jadi setiap minggu itu teman-teman wajib update, lihat candle weekly-nya. Kemudian setelah itu nanti akan turun ke time frame daily dan 4 hours ya. Oke. Nah, di sini sudah terlihat ya area-area resisten ini, di mana area ini pernah mencapai harga tertingginya, dan kita lihat di sini telah terjadi pencapaian dan dia memantulkan ke arah ini. Kenapa dia mantul? Pada dasarnya market itu ibaratkan bounce ya, dan dia setelah terpantul dari bawah dia akan terpantul lagi dari atas ya. Jadi saling berhubungan ya, seperti itu. Nah, teman-teman semua, misalkan untuk analisanya bagaimana? Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan area-area resisten sebelumnya yang paling jauh ya. Akan tetapi di sini supaya tidak terlalu jauh kita berfokus pada arah market yang sebelah kanan yang kosongnya ya. Jadi kita tidak terlalu membahas yang kiri, mungkin hanya bagian nanti bisa jadi bagian supportnya ya. Karena kalau di sini resistennya sudah banyak dilewati. Jadi yang kita ambil yang jarak terdekatnya ya. Nah, setelah teman-teman menggaris seperti ini, berarti teman-teman sudah menentukan, oh ini area support yang di bagian bawah dan ini area resisten. Nah, kita bisa lihat di sini dia sudah mencapai di sini dan dia kembali memantulkan harganya, di mana candlenya terlihat candle bearish ya, sehingga dia melanjutkan pelemahan dan targetnya juga di area support karena di sini ada area yang dia sentuh ya. Ini secara market weekly ya. Nah, nanti di daily dan 4 hours-nya itu juga ada ya. Nah, jadi disinilah salah satunya klasik resisten atau support resisten. Nah, nanti teman-teman semua bisa menggunakan MetaTrader atau TradingView dan jangan lupa pasang garis-garisnya seperti ini ya. Nah, ini juga bisa ya. Ini disebut klasik resisten ya. Dan minor-minornya seperti apa? Nah, minor-minornya di sini bisa kita lihat ini ada minor resisten ya. Kemudian di sini juga ada dan di sini juga ada ya. Nah, ini untuk time frame weekly. Kenapa di weekly-nya tetap ada? Karena di time frame daily-nya itu juga ada harga yang pernah dia tembus. Nah, bagaimana dengan supportnya? Support kita bisa lihat di sini bagian support. Ini juga support setelah dia mencapai kemudian terpantul itu menjadi support ya. Nah, di bagian ini juga boleh disebut sebagai bagian supportnya, di mana harga tersebut pernah disentuh dan dia memantul ke arah trennya ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman semua,
apabila bingung ya, misalkan terlalu banyak garisnya, contohnya seperti ini ya. Sebenarnya tidak masalah untuk kalian awal-awal belajar, perbanyak aja dulu dan terus-terus mengulang ya. Nah, jadi seperti ini supaya tidak banyak ininya garisnya, teman-teman bisa menggunakan kotak ya atau ini ya, perseginya ini. Maka kalian tariklah seperti ini ya. Sehingga dia menjadi area zona zona resisten ya. Jadi bagian zona resisten yang mana nantinya dia setelah dia tercapai juga akan pasti mencapai area ini ya. Untuk kedepannya juga kita tidak ada yang tahu ya arah market, minimal kita sudah menentukan resistennya ya. Nah, jadi untuk supportnya juga sama ya. Ini ada area yang sudah pernah dia sentuh ya, kemudian dia kembali memantul ya, ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kali. Nah, di mana nantinya dia setelah terpantul apakah bisa dia akan mengejar ke resisten, bisa, bahkan juga bisa dia masih lanjut ke bawah seperti ini ya. Nah, ini dia ya. Nah, yang pastinya kita membahas terlebih dahulu support resistennya. Kita sudah tahu oh di sini dia area berhentiannya ya, atau bisa disebut terminalnya, atau disinilah lantainya dan dia akan mencoba menguat kembali. Salah satunya dia pernah menguji sampai di area ini ya. Nah, ini secara time frame weekly ya. Nah, untuk kita lihat di sini ya, untuk resisten-resistennya ini bisa kita garisi, bisa menggunakan garis warna yang lain ya, biru atau apa, atau tetap hijau juga tidak masalah ya. Jadi teman-teman garis dulu ya. Oh, ini area minor resisten, di mana minor resisten ini ada riak-riak kecil di time frame daily-nya ya. Nah, seperti yang kita lihat seperti ini, dia sudah turun, kemudian naik lagi, terpantul lagi di sini, akhirnya turun, dan ini juga dia mulai naik, dan kemudian dia lanjut turun ya. Nah, di situ kenapa dia ada pemberhentian ya. Jadi market itu ketika ada pemberhentian, kita bisa melihat ya di mana apa sebabnya dia melihat berhenti ya. Contoh seperti ini ada bagian support ya, di mana support ini sudah pernah menyentuh kemudian dia melanjutkan terbang. Nah, maka dari itu kita harus perhatikan market sebelumnya ya, jangan sampai diabaikan juga ya. Nah, untuk teman-teman nanti yang belum punya PC atau laptop ya mudah-mudahan segera ya. Jadi gunakanlah laptop atau PC untuk menganalisanya. Bisa sih di HP download TradingView boleh gitu ya. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat dia setelah sampai eh, dia terpantul. Nah, ini disebut support become resistant ya, becomes resistant, di mana support ini bisa menjadi resisten ya. Nah, maka dari itu banyak sekali jenis-jenisnya ya. Jadi banyak sekali ketika dia tertembus ya, kemudian dia terpantul. Jadi kenapa alasannya terpantul, teman-teman bisa lihat oh ternyata dia tembus di terpantul di area support become resistant. Sama dengan ketika dia buy itu juga sama ya. Sifatnya juga sama. Nah, ini untuk time frame daily-nya. Bahkan di time frame daily-nya itu juga sama, ada riak-riakan kecil lagi ya. Nah, seperti ini ya. Ada riak-riakan kecil lagi di mana market itu pada umumnya juga dia bergerak seperti secondary dan primary. Di mana di sini dia merupakan secondary-nya saja, kemudian ini bagian dari primary-nya ya. Nah, seperti ini ya. Ini primary-nya, kemudian ini secondary-nya ya. Sehingga dia terpantul melanjutkan arah trennya ya. Dan kalau kita lihat juga berkaca dari daily itu memang sebelumnya juga ada ya di area ini yang menjadi bagian resisten support ya.
atau support become resistennya ya. Nah, kalau kita lihat di sini akhirnya dia terpantul di area ini ya. Karena area ini atau zona ini yang membuat dia terpantul ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Oke. Nah, di dalam daily ini juga ada riak-riakan kecil seperti H4. Jadi di H4 ini dia pernah terpantul, bisa saja di area ini ada area support atau resisten yang menyebabkan dia terpantul ya. Contohnya seperti saat ini market gold itu setelah capai di titik supportnya dia kembali memantul kuat ya. Dimana targetnya nanti dia targetnya minimal banget ya. Minimal itu area yang pernah disentuhnya di sini ya. Kemudian juga bisa saja sampai menemui resisten di sini. Nah, itu yang menjadi area target kalian bahwa ini bisa menggambarkan atau mengarahkan market akan kemana seperti itu ya. Nah, jadi setelah kita menganalisa di daily, kita lihat oh ternyata dia ada pantulan di sini, maka di sini bisa disebut resisten juga ya. Jadi untuk mengetahui trennya juga bisa ya, di mana kita bisa melihat dari tren bahwa trennya ini mulai dari weekly ya. Beberapa bulan sebelumnya kita lihat di sini secara Dow teorinya di sini ada primary-nya ya, kemudian ada secondary-nya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga primary, kemudian ini secondary, kemudian lanjut lagi ke bawah ya. Dan ini menjadi secondary reaction. Nah, untuk saat ini dia lagi turun lagi. Selama dia belum menembus di support ini berarti dia ada potensi kenaikannya. Nah, jadi dari situ kita sudah bisa tahu tren market itu mau kemana ya. Jadi kita sudah lihat oh support resistennya di sini. Minimal kita menyentuhnya di situ gitu ya. Nah, bukan berarti kita tidak pakai technical analis yang lainnya juga ya. Jangan sampai kita masuk sudah di tengah-tengah, pas tahu-tahunya di pucuk, dia koreksi dulu, kita habis ya. Dan memang untuk menentukannya itu tidak mudah ya. Untuk kita langsung masuk di area support and resistance ya. Perlu teknikal yang lebih panjang lagi. Jadi kita buat yang permudah saja ya. Dimana nantinya kalian juga akan menemukan karakter trading kalian, baik itu swing, scalping maupun intraday ya. Kalau di sini saya lebih ke intraday supaya bisa lebih fokus ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya secara time frame semakin besar support and resistance ya, maka semakin panjang pula pergerakan naiknya ya. Jadi selalu terpantul dan sepanjang itu pula dia untuk target yang dicapainya ya. Misalkan weekly dia semakin lebar berarti semakin lebar juga untuk mencapai hasilnya ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah di daily kalian sudah menentukan oh ini area resisten, oh ini area support. Nah, tinggal kalian turunkan ke H4 untuk entry juga bisa ataupun kalian mau entry di M30 tinggal turunkan time frame-nya. Kalau di sini saya lebih mengajarkan terlebih dahulu tentang support resistennya dulu ya, supaya bagian dari dasar ya. Nah, jadi kita bisa lihat, oh dia ternyata berhenti sampai di sini ya. Nah, jadi walaupun kalian gunakan time frame kecil, kalian tetap harus balik ke time frame besarnya ya. Di mana time frame besarnya kalau kita lihat dia daily, harusnya kita tetap buy ya. Jadi jangan ambil sell-nya. Kan tetapi di sini kita lihat area ini juga menjadi area SBR ya. Support becomes resistant ya, di mana support ini menjadi resisten dan terpantul kuat ya, seperti itu.
Nah, jadi untuk menentukan support resisten itu boleh di time frame weekly, daily, dan H4. Jadi untuk menentukan trennya, nah jadi teman-teman juga bisa mengetahui, oh ini trennya kemana sih. Jadi kalau high-nya ini semakin rendah, berarti dia berpotensi masih trennya bearish ya. Kalau low-nya semakin tinggi seperti di sini ya, kita lihat 1, 2, 3 ini semakin tinggi maka dia semakin kuat ya. Begitu juga dengan time frame-nya, apabila dia valid di time frame besar itu berarti jangka waktunya cukup panjang ya. Contohnya di sini secara weekly ya, orang kalau mengambil di sini saja itu sudah berapa nih mencapai targetnya ya, seperti itu. Kurang lebih 2000 pip ya. Nah, jadi kalian bisa tentukan sampai ke H4. Nah, ini kalau di H4 agak lebih valid ya dan lebih tajam juga arahnya, berbeda dengan time frame kecil. Terkadang time frame kecil itu saat kita masuk ternyata di H4-nya itu masih bullish ya, kita masuk sell. Nah, itu yang kesalahan-kesalahan kita, kita tidak melihat support resisten yang terdekatnya. Jadi nggak usah jauh-jauh ya, lihat yang terdekatnya juga bisa. Kalau belum paham silahkan tanyakan ya, seperti itu. Oke. Nah, ini untuk pembahasan saya hari ini. Demikian saya ucapkan terima kasih teman-teman semua. Sisanya kita lanjutkan untuk diskusi atau tanya jawab ya. Silakan teman-teman juga sambil mempraktekkan yang saya buat sesimpel mungkin ini ya. Nah, nanti saya akan jelaskan lagi kalaupun ada kekurangan yang saya sampaikan ya. Silahkan teman-teman kalau mau open mic boleh ya. Silahkan langsung ditanyakan saja. Kalaupun tadi ada yang kurang jelas atau masih perlu penjelasan yang lain ya. Oke, yang mau tanya, apakah cukup jelas? Halo, semuanya? Apa suaranya hilang atau ini? Silakan kalau ini mau di chat juga boleh ya. Oke, jelas ya. Ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Silakan saja langsung open mic kalau mau menanyakan. Jangan malu-malu ya, tidak masalah. Di sini kita sambil diskusi. Reza Eka Wardani ini ibu ya, ibu-ibu ya. Bu Reza ya, Bu Reza Eka Wardani gitu ya. Halo, oke oke. Makanya saya sempat bingung namanya kayak laki-laki deh. Iya Mohon Pak, maaf nggak Bu ya. apa-apa. Nggak Mohon maaf apa-apa Bu ya. Pak. Oke, Pak, ada ya, itu kalau misalnya maksudnya daily itu market pada hari itu ya? Iya kan? ya betul. Nah, kalau weekly itu market yang 1 minggu. Ya betul, betul. Oke, 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 oke. Nah, jadi gini, kalau saya biasanya itu ini ya, seminggu sekali itu secara weekly-nya untuk contoh nih besok Senin Ya, ya, itu saya buat dulu weekly-nya. Ini kan kita terlihat ya secara weekly kita masih meyakini misalkan ya
Nah ini kalau kita lihat resisten terkuatnya di atas gitu ya. Jadi kita garisi, kita kasih garis ya, misalkan seperti itu. Jadi misalkan kita kasih garis di sini resistennya kuat ya, di sini juga ada. Nah kita lihat resisten-resisten terdekatnya dulu ya. Nah setelah kita tentukan seperti ini, nah kemudian supportnya di mana kita bisa lihat ini ada support juga ya. Kemudian ini ada support, pernah jadi support ya atau support become resisten. Iya, Pak. Nah, jadi secara weekly kita lihat ketika candle sebelumnya dia adalah bullish. Nah, kita bisa Hmm. melihat ada potensi dia menguat ya. Ada potensi dia menguat seperti ini mengejar area ini ya. Jadi misalkan nanti di sini jadi cluster atau area yang akan dia kejar ya secara Iya, weekly-nya. Nah, weekly ya. jadi eh selama dia masih belum menembus supportnya ya. Kalau dia nembus support berarti dia akan continuation melanjutkan pelemahan ya. Nah, kenapa juga kita harus menentukan titik support? Selain dia terpantul, kita juga bisa lihat dia bisa saja nanti jadi impulsif ya atau menembus area ini. Kebanyakan yang dia apabila supportnya kuat maka dia bisa ini ya menjadi apa namanya menjadi support yang paling kuat ya sehingga dia tidak pernah ditembus. Nah, maka dari itu kita mulainya Hmm. dari weekly, kemudian nanti dia daily-nya juga kita update seperti itu ya. Nah, jadi kita tahu oh ini daily-nya bergeraknya seperti ini. Jadi kita tahu ya, walaupun besok nanti bisa jadi bullish, kita tetap update. Nah, selanjutnya kita turun ke H4. Jadi kita tinggal update saja di H4, setiap 4 jam itu kita pantau marketnya. Jadi misalkan ada pekerjaan lain silahkan kerjakan dulu yang lain, nanti diingat aja nih jam 12 dia ganti jam 8 pagi, jam 4 pagi, jam 8, jam 12, jam 16. Nah, itu misalkan yang siangnya kerja ya. Nah, seperti itu. Jadi periksa aja tuh sebelum-sebelumnya setengah jam gitu ya. Sambil Ya, pantau marketnya. Kalau saya biasanya saya pantau ya istilahnya itu yang penting mantau dulu walaupun kita tidak melakukan technical analysis atau entry ya. iya, Pak. Nah, itu. Hmm. Cukup jelas Bu ya? Jelas, jelas. Oke. Yang lain bagaimana? Ada yang mau bertanya? Mumpung kita saling diskusi saja. Jangan Iya, lupa silahkan langsung dipraktekkan Bu Reja ya. Jadi iya, Pak. untuk prakteknya teman-teman nggak usah khawatir, takut salah itu nggak usah ya, nggak usah khawatir karena di sini kita tidak ada penyalahan atau penilaian ya. Nah eh, jadi apa ya namanya, coba aja dulu kalian gambarkan, nanti share screen atau screenshot ya, kirim fotonya ke grup ya. Iya, Pak. Seperti teman-teman yang lain kan ada tuh yang memposting. Nah, Iya, nanti kita bahas di grup ini ya. Jadi kita akan benahi sama-sama. Ya, oke. Cukup jelas ya, Bu jelas. Resa ya. Jelas, Pak. Jelas. Ya. Kemudian ada Bu Elis nih. Pak tanya dari gambar chart yang Bapak tunjukkan untuk time frame weekly, mana support dan resisten yang paling kuat? Oke, yang paling kuat itu dia yang menunjukkan istilahnya seperti ini ya. Ini menurut penilaian saya itu, jadi menurut penilaian saya di sini, ini bagian resisten yang terkuat karena di sini ada resisten sebelumnya ya. Kemudian resisten itu dia semakin jauh meninggalkan resisten-resisten sebelumnya ya, maka disebut resisten yang paling kuatnya di sini. Dan resisten yang kuat itu juga area atau resisten support dan resisten yang kuat itu dia sering terpantul di area ini dia kembali ya. Contoh seperti support saat ini kita lihat dia itu setelah mencapai di area ini dia terpantul. Nah, itu disebut supportnya sangat kuat sekali ya. Nah, itu. Jadi kalau bisa tetap update di weekly, daily dan H4. Nah, itu tinggal nanti menentukan cara trading kita mau tradingnya berapa hari gitu ya. Nah, sebenarnya hampir sama aja ya, scalping, intraday ataupun swing itu tetap saja menganalisanya tetap sama ya.
Cuman marketnya tinggal masuk market eksekusinya aja lagi ya, yang harus kita tentukan ya. Nah, jadi kalau Bu Elis tadi nanya, ini sudah saya contohkan tadi ya, resisten-resistennya ini juga jadi resisten kuat karena dia semakin meninggalkan ya. Jadi kepala-kepalanya ini semakin turun-turun ya, dan kaki-kakinya juga semakin turun ya. Nah, ini jadi support-supportnya ya. Nah, ini yang bagian kuatnya. Nah, nanti Bu Elis tinggal coba aja praktekin ya. Setelah itu nanti kirim aja gambarnya di grup, kita akan bahas ya. Apa cukup jelas Bu penjelasannya tadi? Support resisten yang paling kuatnya. Oke, kalau ada yang kurang jelas bilang aja ya, karena kita biar saling berdiskusi ya. Tetap santai aja karena kita diskusinya nggak kayak ujian ya. Fokus aja sambil belajar, tidak masalah ya. Pak Hanung, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya Pak Agung, izin tanya Pak. Silakan Pak Hanung. Ini kan posisi sekarang dia masih berada di sekitar support kuat ya Pak. Ya. Kalau misalnya kita mau yang pasti kan kita masih wait and see sekarang. Kalau Ya, misalnya betul. mau entry, apakah harus menembus candle yang sebelumnya? Karena kan ini di time frame yang lumayan gede. Oke, siap. Jadi untuk kita masuknya itu tinggal kita turunkan tempat entry-nya saja. Jadi misalkan kayak weekly ini kita lihat dia ada doji atau ini candlenya ya. Kalau saya biasanya seperti ini, saya tandain ekor-ekornya. Jadi ini batas harga akhir atau awal market terakhirnya. Kemudian saya turunkan ke daily. Nah, kita lihat di sini secara weekly dia harganya sempat ke sini ya, ke area ini, dan secara ininya juga di sini. Nah, berarti kan kita lihat di daily-nya selama 1 minggu dia pernah mencapai area ini ya. Bentar. Nah, jadi kalau saya selalu seperti ini. Nah, di mana nantinya dia akan yang lebih dominan bergerak marketnya, maka kita turunkan dulu ke daily-nya. Nah, kita cari apakah ada valid swing high, swing low, atau dia benar-benar masih terpantau di support, berarti dia akan disebut rejection, berarti dia lanjut naik ya. Nah, misalkan lagi kita belum ketemu time frame besarnya, turunkan time frame H4 minimal sampai nanti di M30 ya. Kalau saya sampai M30 saja biar tidak terlalu shadow ya. Bisa di H1 atau M30 ya. Nah, untuk prakteknya tadi teman-teman boleh market apa saja yang mau dilatih. Ini tadi saya mencontohkan gold ya. Bagaimana dengan Nasdaq juga sama. Nah, itu. Jadi seperti ini tadi Pak Hanung ya. Setelah dia kita garis di sini, ini secara weekly dia bergerak di antara harga ini. Nah, kita lihat di sini ternyata gerakannya kalau secara teorinya dia bergerak seperti ini ya. Nah, baru kita nanti buat line ya, boleh ya. Atau kita buatnya kita lihat oh ternyata dia masih kalau dikatakan seperti ini secara ininya ini masih ranging bergerak di area ini ya. Karena dia tidak masih apa namanya? Dia masih belum menembus resistennya yang ada di atas sini ya, walaupun dia sudah menembus sedikit, tapi di sini dia terpantul kembali koreksi. Nah, di sini pula kita bisa menentukan di sini ada minor support di area time frame kecilnya atau H4-nya ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita berkaca dari weekly-nya, kita bisa turun lagi ke daily-nya. Kenapa di weekly tadi? Kita memantau bahwa saat ini memang dia masih trennya bearish ya kalau dilihat karena resistennya semakin turun ya atau headnya ini makin turun ya, kepalanya ini makin turun ya. Nah, jadi sama dengan supportnya dia semakin low ya. Nah, jadi disinilah kita nentukan
Nah, jadi kalau kita lihat di sini harusnya ini masih masih bisa sell ya, karena trennya masih bearish. Akan tetapi kita juga tetap harus memperhatikan support resistennya ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, dia ada support kuat. Jadi jangan kita ambil sell sudah di sini lagi. Karena kita lihat di sini dia sudah berapa kali retest ya, atau berapa kali mengujinya dia terpantul. Nah, jadi hati-hati buat teman-teman yang untuk entry. Nah, itu. Jadi tetap perhatikan ya, support resistennya dulu juga sama karena itu nggak bisa dibuang ya. Sama saat ini ya, misalkan kayak Pak Hanung tadi tanyakan, turunkan aja ke time frame kecil. Nah, sama dengan H4-nya. Jadi kita bisa lihat setelah dia naik. Nah, kita misalkan nggak melihat di sini ya, dia jadi ini kenapa dia berhenti di sini dan terpantul? Ternyata kita lihat di sini ada area zona di sini ya. Nah, jadi ada zonanya di sini yang membuat dia terpantul. Nah, itulah yang harus kita siaga. Jangan sampai kita masuk market, marketnya sudah di ujung dan terpantul di sini kita buy, maka kita akan keseret sampai ke bawah ya. Walaupun nanti dia trennya ini ya, trennya dia akan bullish seperti itu ya. Tapi lumayan juga kalau kita salah masuk posisi jadinya kita rugi besar juga ya. Nah, itu. Jadi dari support resisten ini juga kita bisa menentukan market itu trennya bearish atau bullish atau sideways ya. Jadi dari titik-titik ini kalau kita lihat dia semakin turun berarti dia masih bearish ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau menentukannya tentukan lagi Pak untuk entry-nya itu bisa sampai ke bawah time frame kecilnya ya. Ini untuk acuannya, oh dia selama ini masih tinggi. Nah, tapi kita tetap waspada di dalam time frame kecilnya ini bisa ada juga yang menyebabkan dia terpantul ya. Nah, itu. Cukup jelas Pak Hanung? Kalau ada yang Jelas belum Pak, jelas, jelas. kalau kurang jelas silahkan aja, nggak apa-apa tanyakan lagi. Kita lebih ke diskusi ya. Saya juga sambil praktek lagi. Oh, izin tanya lagi Pak, mungkin agak melenceng sedikit dari Ya, pembahasan. Kalau dari pengalaman saya kan antara volatile gold sama Nasdaq kan beda Pak ya. ya betul, betul. Kalau yang dijelaskan Pak Agung tadi, kalau kita di gold mulai dari weekly. Nah, Ya. kalau di Nasdaq tuh diturunin ke daily, apakah tetap di weekly Pak? Untuk memulai awalnya. Boleh Pak, tetap boleh saja weekly. Yang membedakan dia hanyalah volatilnya dan dia lebih cepat untuk mencapai resistennya ya. Nah, karena karakter range-nya itu juga istilahnya itu market Nasdaq ini dia per harinya itu 400 sampai 600 ya range-nya. Makanya dia cepat sekali untuk mencapai support and resistennya itu ya. Contohnya aja seperti ini kemarin. Ya ini kan sempat jadi resistennya semakin turun ya. Nah ini juga semakin turun ya. Nah sehingga setelah dia mencapai ini dia tertembus di sini dia melewati impulsif kemudian pantul lagi. Nah kita juga cek di sini apa yang menjadi pantulannya kita bisa lihat di market-market sebelumnya karena dia impulsifnya memang lebih cepat Pak dibanding gold ya. Jadi kalau gold itu kurang lebih range-nya itu 200 pip per harinya. Nah, jadi memang agak beda. Kalau Nasdaq ini agak impulsifnya cepat, kalau gold itu dia agak melebar. Jadi kalau kita lihat di sini, gold itu pasti kayak melebar untuk mencapai targetnya. Nah, itu. Jadi untuk Nasdaq juga sama, Pak. Tetap updatein aja mulai weekly-nya setiap Seninnya itu supaya kita tahu oh ini lagi bergeraknya bullish nih gitu ya. Kenapa kita ambil sell gitu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Begitu juga saat turun, oh ini masih bearish nih gitu ya. 1 minggu ini berarti jangan kita ambil dia bullishnya. Boleh saja kita ambil ya. Akan tetapi untuk hold posisinya itu kita harus pantau oh ini cuma secondary-nya saja. Nah, untuk di Nasdaq ini keistimewaannya juga kita memang cukup di daily saja dan di H4 itu kita sudah bisa menemukan kepalitannya ya atau
lebih cepat untuk mencapai target-targetnya. Nah itu, jadi beda karakter marketnya ya dengan gold maupun pair forex lainnya ya. Nah itulah untuk Nasdaq-nya. Nah tapi tetap saja gunakan aja dulu yang paling dasar. Nanti untuk entry-nya di mana itu akan kita bahas di materi minggu depan, minggu selanjutnya ya. Nah, untuk selanjutnya itu saya infokan juga sedikit terkait swing high, swing high dan swing swing low ya, yang paling valid di mana, time frame apa, dan istilahnya juga ini ya, nanti akan berkaitan dengan support and resistance. Nantinya untuk cukup ketika kalian sudah tahu pada swing high, swing low, swing high-nya kita temukan, maka kita akan siap-siap sell ya kalau ketemu swing high dan kita lihat dia terpantul di support atau resisten enggak gitu ya. Nah, itu bisa menjadi targetnya. Nah, itulah keistimewaan support and resistance, jangan kita abaikan juga ya. Nah, jadi misalkan ketika dia sudah ini ya, sudah mencapai targetnya apa namanya, ketika kita masuk market, kita menuju targetnya kita bisa sampai di sini gitu ya, targetnya ini. Cukup jelas Pak Hanung? Cukup jelas. Yang lain bagaimana? Oke, thank you Pak Hanung, cukup jelas. Yang saya lagi nggak benar. Oke, nggak apa-apa Bu Resa ya. Apakah ada yang sudah selesai untuk gambarnya? Silahkan diposting, nanti kita sambil bahas-bahas ya. Sampai santai aja, nggak usah terlalu tegang. Karena kita akan mencoba metode dengan paling mudah untuk bertrading ya. Sorry juga tadi ada ini sedikit ya. Oke, terima kasih Bu Resa ya. Nah, jadi support and resistance ini selain menentukan tren juga menentukan exit market kita ya. Jadi nanti saya akan contohkan juga kenapa nanti marketnya berhenti sampai di situ, kita akan coba replaynya ya. Oke, yang putih itu bagian apa Pak Hanung? Oh, resisten minornya ya. Oke, udah pas sih Pak Hanung itu karena mungkin melihat dari yang sebelumnya ya. Untuk resisten sebelumnya bisa bisa itu cocok ya untuk ininya. Nah, jadi memang pas kalau kalau banyak titik-titiknya kita gunakan aja area atau zona areanya seperti ini ya. Nah, itu. Jadi biar kita nggak bingung, oh di sini ada area ini nih. Jadi bisa menjadi ketika sudah sampai di situ kita jangan masuk lagi atau jangan kita hold ya. Nah, seperti itu. Tinggal nanti ke depannya pelan-pelan akan rapi Pak Hanung ya. Jadi sama seperti saya dulu masih agak kasar-kasar dikit, nanti pelan-pelan akan rapi dengan sendirinya. Bahkan nanti dengan sekilas mata pun sudah bisa menentukan oh ini support, oh ini resisten. Nah, seperti itu. Asal dipraktekin terus aja ya, diulang pelan-pelan seperti itu. Jadi support and resistance ini termasuk
hal yang jangan diremehkan atau diabaikan ya. Oke, saya sambil kasih contoh sedikit ya. Misalkan sebelum dia naik ini ya. Nah, ini contohnya ya, ketika dia sudah terpantul di area support ini ya. Nah, kita bisa garis seperti ini. Kita lihat secara weekly-nya sebelumnya, oh ini terpantul nih mulai muncul bullish. Apakah kita bisa buy? Bisa, kita kasih dulu garisnya di sini ya. Ini area harga terakhirnya yang pernah dia sentuh. Nah, kita turunkan lagi ke daily-nya ya. Kita lihat di sini dan ternyata dia valid swing low ya. Maka kita bisa mengambil ini ya. Bisa mengambil entry buy-nya ya, memberanikan diri buy. Nah, memang kalau secara time frame besar dia pastinya apa namanya? SL kita lumayan besar ya. Nah, seperti itu. Jadi entry kita agak jauh ya. Nah, jadi kita kalau lihat palit swingnya ini palit, maka kita benar-benar nunggunya di sini ya. Jadi kita masuknya marketnya di sini ya, swingnya sudah palit, SL-nya di area ini. Jadi kita ukur karena kita jangan khawatir untuk nge-swing ya. Ini kurang lebih sekitar 38 68 sekitar 500 pip ya. Tapi target kita bisa kita ukur ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada di sini minor minor support ya. Di sini kita bisa lihat ya. Atau di sini juga bisa ya. Kita lihat ya di mana area ini atau di area ini yang target resisten terjauhnya. Nah, minimal kita sampaikan saja di sini ya. Nah, setelah kita masuk entry, kita lihat kita masih nunggu, masih belum terlihat ya. Ya coba koreksi dulu. Kemudian, nah ini mulai ke hit ya, masuk di hari selanjutnya. Setelah kita lihat hari esoknya makin kuat naik dan terus naik, besoknya ini kita tinggalkan aja. Nah ini capai sudah target kita di sini ya, sudah mencapai target kita di sini. Nah ini kita sudah mencapai kurang lebih 470 pip ya. Nah, misalkan kita masih meyakini di sini, kita boleh hold posisi selama tidak menembus area support kita, SL kita, atau kita mau naikkan sedikit ya, misalkan seperti itu. Ketika kita lanjutkan, nah dia cuma koreksi candle bearish-nya, nah dia mulai naik kembali, koreksi tertahan di situ, misalkan mau hold juga boleh atau mau cut di situ. Nah, misalkan cukupkan saja, misalkan di area ini sudah cukup, boleh ya. Silahkan di-cut sampai di area itu. Tinggal nanti kita balik lagi ke market selanjutnya. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau dia sampai di sini, itu mencapai 600 pip. Jadi masih balance dengan SL kita ya. Nah, ini secara daily-nya. Ya, entry secara daily. Jadi per harinya ya. Jadi agak lama nunggu. Nah, misalkan di time frame kecil juga boleh ya. Misalkan di H4 ya. Oke, ini saya contohkan misalkan dia sudah mulai bullish ya tadi ya di sini, atau kita lihat yang ini, kita lihat area-areanya ini. Sorry, saya masukkan daily dulu ya. Nah, misalkan daily-nya ini sudah terlihat tadi di sini bullish ya. Nah, kita mau masuk di mana lagi itu kita bisa tentukan lagi masuknya biar lebih cepat ya. Atau area ini ya.
Misalkan nih masih bearish, besoknya selesai dia jadi bullish, maka kita turunkan ke H4 ya. Nah, kita lihat di sini dia potensinya mulai berpotensi naik ya sebagai secondary reaction. Nah, misalkan kita sudah sedikit telat tidak masalah ya. Nah, setelah itu besoknya kita bisa menunggu ya. Kita bisa menunggu atau kita lihat tadi dia di sini terpantul secondary-nya di area-area support atau resisten ya. Support become resisten. Nah, setelah kita lihat di sini kalaupun ketinggalan kita tetap misalkan posisi buy di sini ya. Nah, ini mulai ke hit. Nah, ini karakter gold agak melebar ya. Nah, jadi kita tetap perhatikan kalaupun sudah terlalu jauh kita bisa next saja dulu ya. Jadi jangan sampai SL kita terlalu jauh. Nah, misalkan target kita di area ini ya. Ini banyak sekali ya riak-riakannya kalau time frame kecil seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat posisinya kalaupun dia sudah terpantul karena di sini ada zona supply and demand-nya ini bisa menjadi acuan kita untuk kita berhenti masuk di situ. Karena pastinya dia akan melanjutkan tren bearish-nya ya, seperti ini. Atau misalkan kita balik lagi ya. Nah, misalkan kita sudah tahu dia secondary-nya sudah selesai nih ya. Misalkan di sini dia terpantul secondary-nya di area ini ya. Nah, dia berhenti sudah sampai di sini kita turunkan time frame H4. Nah, kita tinggal melihat oh ini sudah berhenti di sini lagi berada di zona ini. Kita nunggu palit swing high-nya atau swing low-nya atau kita tunggu saja di sini ya. Atau kita lihat semakin kita naikkan ya. Nah, ini sudah mulai ke hit. Karena kita masih bearish, kita yakin dia akan turun. Misalkan dia sampai di sini, target kita di sini juga tidak masalah ya. Di area supportnya ini, maka kita akan teruskan dan kita mencapai target. Kalaupun mau segridi-gridinya karena dia tren bisa sampai di sini, kita juga bisa kita targetkan ya. Misalkan kita mau hold ya. Selama kita yakin dia belum menembus SL kita, dia akan mencapai targetnya ini. Nah, ini salah satunya yang mencapai ya di sini. Jadi di area ini sudah satu kita dapat ya. Kurang lebih ini 200 pip ya, sekitar 240 pip. Kemudian kalau dari sini kita hold sampai ke bawah support di sini sekitar 400 pip ya. Nah, itu. Jadi seperti itu gambaran ketika kita follow the trend atau follow the market ya, menyesuaikan arahnya. Nah, kalau untuk secondary-nya apakah bisa diambil? Bisa, tapi jangan di hold ya posisinya karena menyesuaikan trennya masih tren bearish atau bagian daripada apa namanya primary-nya ya. Nah, seperti itu. Cukup jelas kira-kira semua? Yang belum jelas silakan kalau mau bertanya lagi.
Bu Resa, bagaimana? Bu Elis, sudah paham? Pak Hanung? Oke. Jadi nggak apa-apa ya, kalaupun ada yang ingin tanyakan supaya kita benar-benar jelas. Kalaupun ragu, silahkan diulang atau tanyakan lagi, masih belum jelas ya. Dan kita sambil terus praktek ya, latihan terus menganalisa. Oke, thank you Pak Anung, Bu Resa. Jadi ingat ya, jangan sampai kebalik ya. Seperti yang lainnya ketika masuk 15 M15 tapi dia tidak memperhatikan weekly-nya, daily-nya maupun H4-nya ya. Nah, itu harus tetap diperhatikan ya. Kalau dari HP, kalau pakai MetaTrader yang HP itu agak susah Bu, karena kita HP itu kan sempit ya. Jadi maksudnya gini, boleh aja sih kalau memang kita sudah mahir ya. Kalau untuk belajar itu minimal kita pakai laptop atau bisa aja HP download aja TradingView-nya seperti itu. Jadi masuk pakai email kita yang ada, pakai TradingView supaya bisa lebih lebar aja sih ya. Makanya saya pakai TradingView supaya kita juga lihat market yang kita bisa zoom full ya. Karena kan di MetaTrader kan selalu terbatas sih itu ya. Nah itu. Nah karena agak susahnya juga kita melihat support-supportnya itu yang sebelumnya. Jadi kita bisa nggak terlihat. Misalkan HP kan selalu seperti ini ya. Jadi dia pendek candlenya, jadi kita agak geser-gesernya lambat gitu ya. Nah itu. Silakan yang mau minum, minum dulu. Sambil ngemil nggak apa-apa ya, silahkan. Ada lagi yang mau ngirim selain Pak Hanung? Atau Pak Hanung ada gambaran yang lain boleh. Nggak mesti satu market ya. Jadi sebenarnya bedanya gold dan Nasdaq sebenarnya kalau mau belajar di Nasdaq itu lebih sering valid sih ya. Jadi oke, nggak apa-apa Bu Resa. Karena di Nasdaq ini yang termasuk yang paling nurut ya, kalau menurut saya ya. Baik swing high sama swing low-nya seperti itu ya. Oke, nggak apa-apa Bu, nanti kirim aja kalau sudah bisa. Silakan dikirim ulang untuk belajarnya ya, seperti itu. Jangan takut salah, nggak masalah ya. Karena kita di sini sambil belajar, sama-sama belajar. Masih ada waktu 20 menit lagi. Ada yang mau tanya?
izin tanya Pak Agung. Silakan, Tapi ini agak melenceng lagi Pak Agung. nggak apa-apa. Saya dulu pernah ya lihat-lihat di YouTube sih cara untuk melihat swing validnya itu salah satunya menggunakan indikator zigzag. Apakah itu cukup bagus atau gimana Pak? Apakah kita harus manual untuk mencari swingnya? Oke, itu nanti untuk indikator juga akan kita bahas ya, tapi sedikit gambaran saya kasih tahu. Untuk indikator zigzag boleh itu, akan tetapi indikator ini kan terkadang dia masuknya setelah candlenya baru keluar. Jadi terkadang apa namanya, saya lebih dominan manual sih ya. Jadi lebih dominan manual supaya kita benar-benar memperhatikan market ya. Untuk indikator kan sebenarnya untuk mendukung aja sih, untuk mempermudah. Boleh aja kalau mau pakai gitu ya. Nah itu boleh Pak. Jadi kalau mau pakai tinggal yang kita tentukan area untuk ininya ya. Apa namanya? Tentukan untuk entry-nya aja lagi. Nah, seperti itu. Tapi saya udah lama sih nggak pakai lagi zigzag ya. Karena kalau awal-awal mungkin pas saja untuk pelatihan. Jadi nanti kalau udah terlatih, terbiasa, udah paham, oh ini area resisten, oh ini support. Nah itu. Apa cukup untuk pelajaran hari ini? Sepertinya udah cukup jelas ya. Kalau ada kekurangan, nanti kita sama-sama bahas lagi ya. Jadi sama-sama bisa tonton juga YouTube-nya nanti ya, teman-teman semua. Jadi kalaupun misalkan di sini saya ada kurang, bisa tonton di video sebelumnya ya. Siapa tahu ada yang tanya lagi mengenai yang lain, nggak apa-apa. Tapi saya nggak jelaskan secara detailnya ya maksudnya. Jadi materi minggu depan itu akan lebih mudah untuk kita ininya ya, eksekusi marketnya itu. Kalau dua itu aja nanti udah ketemu, kita udah bisa untuk trading gitu ya. Minimal seperti itu ya. Karena pembahasan selanjutnya itu terkait ini. Terkait ini juga ya. Pembahasan swing high dan swing low yang valid nanti untuk entry-nya juga di mana. Jadi untuk teknik entry itu banyak ya. Jadi bisa menggunakan exit dan entry trigger, itu impulsif, pulse break dan rejection, atau menggunakan Fibonacci juga ada ya. Kemudian valid swing high, ada menggunakan candlestick atau chart pattern juga ada ya. Coba kirim pakai HP nggak bisa. Itu kirimnya gimana Bu? Apa screenshot atau apa? Atau Ibu nganalisanya di HP? Bu Elis. Oh, ini aja. Screenshot aja, kirim aja di grup kayak punya Pak Hanung, nanti kita diskusikan. Nggak apa-apa, sambil bahan belajar. Screenshot analisanya yang di HP,
Terus ini apa namanya? Nanti saya yang buka. Kita akan bahas sama-sama. Sebenarnya kalau sedikit agak enak sih ya dibanding yang banyak. Kayaknya saya batasin 5 sampai 10 orang lah gitu ya. Cuman sebenarnya paling enak 5 ya. Biar nggak terlalu banyak karena kita langsung praktek ya. Karena kalau Bu Elis langsung share ke Zoom ya memang nggak bisa Bu. Jadi screenshot aja langsung posting di grup Telegram kita. Ya nggak apa-apa di grup boleh. Oke, ini udah saya buka. Bagus Bu, udah cocok untuk ininya. Ini Nasdaq-nya ya. Oke, udah pas tuh nentukan garis-garisnya ya. Nah, jadi kalau sudah kenal support resisten itu untuk entry dan exit sudah paham nantinya ya. Ini pelan-pelan aja. Jadi kalaupun dia misalkan di time frame besarnya kenapa belum capai resisten yang ada udah balik, kita turunkan ke daily. Kalau enggak ini kenapa di daily belum, berarti turunkan ke H4. Nah itu. Oke. Semua sudah cukup jelas ya. Oke, nggak apa-apa tidak tercapture ya. Nanti pelan-pelan aja Bu, nggak apa-apa. Udah cukup jelas semua ya materi hari ini. Ada yang mau tanyakan lagi sebelum kita tutup? Oke, alhamdulillah jelas. Oke, silakan teman-teman open kamera. Ini saya mau capture fotonya dulu ya. Silahkan. Di open kameranya biar kita foto bareng. Pak Anung, Bu Elis. Ya apa-apa orang 4 ya. Tetap semangat. Silahkan open kameranya. Kan malu-malu ya untuk postingan bahan di Instagram kita nih. Gak apa-apa Bu. Pak Anung silahkan. Belum mandi. Saya juga belum mandi.
Oke, siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2. Oke, tunggu dulu. Saya lihat. Siapa tahu miring. Oke, sudah. Oke, mungkin cukup dulu ya untuk materi kita hari ini. Kalau dia masih belum jelas, silahkan nanti tonton ulang. Dan juga pastikan teman-teman semua bantu subscribe YouTube channelnya Magna Trader dan YouTube channel saya. Dan share ke teman-temannya yang ingin belajar juga ya. Silahkan nanti tetap semangat, terus belajar dan latihan ya. Jangan menyerah. Kedepannya kita akan sukses bersama-sama. Amin ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri perjuangan siang hari ini. Sampai ketemu di acara belajar minggu depan ya. Untuk materi selanjutnya minggu depan. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.